Mmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di live Instagram Puskesmas Polowijen. Kita, gimana hari ini kabarnya di tahun yang baru? Semoga harapan-harapan kita di tahun yang baru bisa segera tercapai dan semua resolusi-resolusi baru kita juga bisa tercapai. Nah, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Maaf ya dokter, mengganggu pagi-pagi Enggak apa-apa. liburnya. Enggak apa-apa. Nggih, dokter Hari saya pertama opening dulu 22. nggih. Mboten napa-napa dokter. Dokter saya opening dulu ya. Nggih, monggo. Nggih. Assalamualaikum sobat sehat. Selamat datang di live Instagram Puskesmas Polowijen. Hari ini saya Anita akan membersamai kalian semua di hari Jumat, di mana Jumat berbagi, sharing is caring, dan juga lebih dekat dengan Puskesmas Polowijen. Hari ini kami kedatangan tamu narasumber kita yang alhamdulillah beliaunya berkenan untuk mengisi Jumat ceria kita hari ini. Kami ada Dr. Agustin. Beliau adalah dokter di RSUB ya dokter. Dan Di juga RSA, di FKUB. RSSA. Nggih. Dan juga adalah dosen kedokteran di FKUB. Selamat pagi dokter. Bagaimana kabarnya hari ini? Nggih. Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Alhamdulillah. Anita sehat? Alhamdulillah sehat dokter, harus sehat dah. Harus Iya, sehat betul. jasmani, pikiran apalagi ya dokter ya. Betul. Liburan di rumah aja yang pastinya ya dokter. Iya, betul. DRS. Betul sekali. Di rumah saja itu semboyan kita, hashtag kita dari Maret dan alhamdulillah qadarullah sampai Desember dan Januari tetap hashtagnya sama ya dokter ya, di rumah saja. Ya. Dokter, hari ini kita akan membahas sedikit tentang kenalan dengan swab ataupun rapid karena banyak sekali begitupun pasien pendampingan kami yang dimana beliaunya bingung, saya sudah rapid kok hasilnya non reaktif tapi kenapa saya tiba-tiba pas swab positif, ataupun beliaunya sudah ataupun sebaliknya beliaunya sudah swabnya negatif tapi sebelumnya beliaunya sudah rapid negatif gitu positif. Jadi banyak sekali ambigu yang dimana orang awam masih bingung, apalagi sekarang nih di tengah pandemi akhir tahun, libur sekolah, libur semuanya, kita punya kebijakan baru di mana kita harus rapid antigen dokter. Nah, Ya. nanti minta tolong dijelaskan dokter. Jadi mungkin kita di sini akan bincang-bincang sedikit ngulik-ngulik tentang swab dan juga tentang rapid. Mungkin sebagai pembukaan sedikit dokter, apa sih rapid dan apa itu swab itu sendiri dokter? Ya. Ya, terima kasih Bu Anita atas kesempatannya. Senang sekali saya jadi bisa berkenalan dengan nakes di Polowijen ya. Iya dokter, Selama biasanya ini kenalnya sama dokter Mika ya. iya, Dokter Mika itu adik kelas dulu di UNER. Oh, iya Iya, dokter. iya. Alhamdulillah memang apa sudah berapa ini sudah hampir 1 tahun ya ini pandemi ini Iya ya. dokter, sudah hampir Jadi 1 tahun. kita benar-benar semua segi kehidupan berubah. Berubah semua, Betul perilaku sekali. kita juga berubah, terus kemudian juga bagaimana mengendalikan infeksi juga harus berubah semua ya. Betul Mungkin sekali. tadi apa pertanyaannya tadi ya, yang memang sempat rapid dulu zaman dulu ya, zaman awal-awal itu kan rapid yang membuat kehebohan itu ya. Di Betul dokter. awal pandemi dulu. Nah, kita sekarang melihat dulu apa sih itu rapid test ya. Rapid test itu adalah kan kalau kita lihat namanya adalah tes cepat ya, tes cepat. Artinya tes cepat itu adalah tes yang bisa diketahui hasilnya dalam waktu yang cepat. Ya, maka kalau namanya tes cepat, maka dia ini hasilnya itu akan
bisa kita lihat dalam waktu 15 sampai 20 menit setelah dilakukan pengambilan sampel ya. Nah, kalau pada COVID, tes cepat ini adalah sebenarnya ada 3 macam ya. Ada tes cepat yang melihat antibodi ya, tes cepat yang mendeteksi antibodi gitu ya. Terus kemudian tes cepat yang mendeteksi antigen. Ya. Nah, ada lagi tes cepat yang untuk mendeteksi protein. Protein atau RNA-nya ya, tes cepat yang basisnya itu molekuler. Nah, kalau yang mendeteksi antibodi itu adalah rapid test yang kita kenal di awal-awal itu ya, itu mendeteksi antibodi terhadap COVID ya, antigen COVID yang dihasilkan oleh tubuh kita. Kemudian yang baru-baru ini ya, yang baru-baru ini juga nggak kalah heboh adalah tes cepat antigen ya, rapid antigen. Nah, sedangkan kalau rapid yang molekuler itu adalah yang biasanya sudah dikerjakan di rumah sakit besar itu untuk TB ya, untuk deteksi TB. Kalau nggak salah, kalau di Malang ini di rumah sakit rujukan dan ada satu puskesmas yang itu sudah punya tes cepat molekuler untuk TB. Ya, itu yang puskesmas Rampal Cilaket. Rampal Cilaket. Nah, jadi kalau yang tes cepat molekuler itu kita kurang aware karena memang harus dikerjakan oleh tenaga ahli gitu ya. Nah, sebenarnya rapid test antibody maupun antigen seharusnya juga dikerjakan oleh tenaga ahli. Mengapa? Ya, mengapa seperti itu? Karena interpretasinya itu akan sangat bervariasi gitu ya. Enggak terus kemudian kalau positif, oh iya saya terkena COVID. Nah, karena kan COVID ini baru ya, COVID ini baru sehingga nanti bisa jadi itu akan membuat kehebohan tersendiri ya. Orang akan kalau positif langsung mungkin ada yang malu, ada yang kemudian takut dikucilkan, jadi akhirnya jadi bohong-bohong gitu ya, dan itu kita temui ya, sehingga harus dikerjakan oleh tenaga ahli dan harus diinterpretasi oleh tenaga ahli ya. Kenapa juga harus dikerjakan tenaga ahli? Karena namanya saja rapid test ya, tes cepat. Kalau sesuatu yang dikerjakan cepat, maka itu interferensinya juga pasti banyak ya. Yang mempengaruhi itu banyak. Bisa negatif palsu, bisa positif palsu. Gitu ya. Nah, kenapa kok bisa gitu? Negatif palsu karena mungkin sebenarnya negatif tapi dia itu belum tidak menunjukkan terinfeksi ya, belum terinfeksi ya. Contoh yang antibody ya. Oh ya negatif, oh dites sendiri kemudian dilihat negatif. Loh, belum tentu dia itu tidak terinfeksi. Kenapa? Karena kan antibody yang dilihat. Ya. Nah, pada COVID ini antibody itu baru terbentuk itu pada paling tidak sekitar 10 sampai 14 hari setelah gejala atau setelah kontak. Ya, jadi sekitar paling cepat lah 7 hari setelah kontak atau 10 sampai 14 hari setelah kontak atau setelah adanya gejala. Ya, pada orang yang bergejala mungkin akan lebih cepat munculnya. Ya, itu kenapa kok negatif palsu. Nah, yang lagi penyebab yang lain, kenapa kok bisa negatif palsu? Orangnya nggak bisa memproduksi antibodi. Ya, contohnya pasien diabetes. Ya, pasien kencing manis itu. Terus kemudian pasien keganasan, pasien kanker, pasien terus ya penyakit-penyakit kronis yang itu memang status imunnya sudah turun ya. Itu sampai kapanpun, sampai hari keberapa pun dia nggak bisa memproduksi antibodi gitu ya. Itu negatif palsunya. Belum lagi kalau ngambil sampelnya nggak tepat ya. Kalau mestinya kan kalau kita lihat itu kalau yang antibodi itu kan kita harusnya sampelnya dari darah vena ya. Nah, tetapi kan di situ memang disebutkan bahwa di insert kitnya itu disebutkan bahwa boleh menggunakan darah kapiler. Ya, karena namanya antibodi. Antibodi itu ya adanya di darah.
gitu ya. Nah, di darah berarti di darah kapiler kan bisa. Tetapi jurnal-jurnal menyebutkan bahwa sensitivitas di darah vena, pengambilan di darah vena dengan di darah kapiler itu berbeda. Ya, sehingga kalau kita mengambil di darah kapiler, otomatis mungkin antibodi yang terkonsentrasi di situ lebih sedikit, ya, sehingga kemungkinan untuk negatif palsunya akan lebih besar. Ya, itu bisa penyebabnya negatif palsu. Terus kemudian ada lagi juga bagaimana cara mengerjakannya. Kan itu ada darahnya diteteskan, terus kemudian Ya. dikasih buffer, terus kemudian ditunggu. Ya, nah itu kan ada caranya di situ mengerjakannya. Sehingga kalau bukan orang yang ahli, nanti belum ininya belum pas gitu ya, belum enggak pas sesuai dengan insert kitnya, terus kemudian sehingga nanti bisa bikin negatif ya, atau mungkin belum 15 menit sudah dibaca oh negatif, atau mungkin kelamaan membacanya karena saking banyaknya pasien. Nah setelah Oke. 15 menit itu bisa hilang reaksi itu ya, sehingga Oh, bisa negatif palsu gitu. Makanya harus hati-hati itu untuk yang antibody. oke. Nah, untuk yang antigen ini lebih lebih seru lagi nih Bu Anita, karena negatif palsunya itu lebih besar Oh, dibandingkan dengan antibodi. Kalau antibodi kan kita ada rentang deteksinya itu ya. Kalau misalnya pada hari-hari pertama setelah kontak, maka itu ya jelas pasti negatif ya. Jadi banyak negatifnya. Nah, kalau antigen ini tempatnya beda dengan antibodi ya. Kalau antigen, dia itu justru tempatnya itu adalah di hari-hari pertama setelah kontak. Ya, jadi di hari-hari pertama setelah kontak, maka antigen ini namanya saja antigen ya. Antigen itu iya. kan dikeluarkan ketika kita terpapar. Ya, sebenarnya kalau kita lihat teorinya, jauh lebih bagus antara antigen dengan antibodi. Ya, kenapa seperti itu? Karena kalau antigen tidak dipengaruhi oleh imunitas. Orang yang status imunnya rendah, antigennya juga bisa keluar, tetap keluar ya, karena antigen itu begitu kita terpapar, maka tubuh itu akan bereaksi dan lain-lain, akhirnya akan mengeluarkan antigen ya untuk dikenali oleh antibodi ya, sehingga kalau kita lihat teorinya, antigen jauh lebih bagus dibandingkan dengan antibodi ya. Tetapi masalahnya antigen ini bukan di darah. Hmm. Nah, itulah antigen itu adanya di saluran nafas kalau pada COVID. Ya, pada COVID ini antigen ada di saluran nafas. Nah, sehingga kalau mau periksa rapid antigen harus di swab. Nah, sekarang di swab itu kita harus ingat bahwa COVID ini sekarang ini menularnya sudah airborne, ya. Dan kita harus ingat bahwa ketika kita mengambil swab, maka ya ada aerosol yang itu akan dihembuskan oleh pasien, ya. Ada aerosol yang akan dihembuskan. Nah, otomatis lah ya kalau namanya aerosol dihembuskan, maka itu kemungkinan untuk menginfeksi petugas kesehatan ya itu akan Tinggi. sangat besar. Ya. Itu satu, kemungkinan menginfeksi petugas kesehatan. Yang kedua, kemungkinan menginfeksi orang lain di sekitarnya. Ya, itu juga akan sangat besar karena COVID ini ya jangankan kita itu ngomong kayak gini ya, ngomong atau mungkin tertawa terbahak-bahak itu kan pasti keluar ya itu ya. Ini aerosolnya ya. Kita Gede. mangap ini aja sudah keluar ya. Kita mangap Oh, itu partikel virusnya itu sudah berapa ribu itu yang dikeluarkan. Makanya oh, untuk mengerjakan antigen ini harus benar-benar dilihat bagaimana pengendalian infeksi di tempat tersebut ya, tidak serta merta kemudian oh iya ini bisa diswab di sembarang tempat kemudian diperiksa, itu nggak boleh ya, karena itu justru akan mencemari yang lain ya, seperti yang kita lihat di non sewu, seperti yang kita lihat di akhir-akhir ini ya di bandara ya, iya. di bandara Gede. ya, saya lihat itu ada fotonya petugas kesehatannya hanya memakai masker bedah
Oh, level tanpa 1 ya, Dok, memakai. ya? Nah, iya, itu cuman level level 1 ya, pakai masker bedah, Mhm mhm. nggak pakai gown, nggak pakai yang coverall itu, terus kemudian yang meriksa jadi habis saya lihat itu fotonya habis di swab ya, di swab, terus kemudian Mhm. langsung dikasihkan temennya yang di sebelahnya itu, temennya langsung meriksa dengan jarak yang ini juga sama pakai masker bedah. Oh, Nah, cukup terus dekat. kemudian di tempatnya juga tertutup, ya tertutup, terus jendela tidak dibuka. Itu kita bisa bayangkan bagaimana kalau seandainya ada yang positif, ya Oke. dia akan menularkan ke petugas yang di situ, menularkan ke orang lain. Udah semakin Saya saya itu merinding ya, Dok. Saya iya merinding langsung. iya, jadi jadi ngeri itu ya kalau kayak gitu ya. Jadi itu yang sehingga kalau mau mengerjakan rapid antigen itu idealnya adalah dikerjakan di ruangan bertekanan negatif atau di Oke. yang BSC2, Biosafety Hmm. Cabinet yang Baca level video. 2 ya. Kalau Nggih, nggih, misalnya nggih. nggak punya BSC gimana dok? Nggak punya tekanan negatif kan kalau puskesmas kan nggak susah Iya. kalau misalnya mau ruang tekanan negatif gitu ya. Nah kalau misalnya kayak gitu kerjakanlah di tempat yang terbuka ya. Di tempat yang terbuka otomatis kalau misalnya ada aerosol maka itu akan terdilusi, paling enggak terdilusi gitu ya di tempat yang terbuka atau mungkin di ruangan jendelanya dibuka semua gitu Nggih, ya. heeh. Tapi satu hal yang harus diperhatikan, APD pemeriksa kesehatannya harus yang level 3 ya, Hmm. harus N95 ya, harus Nggih. N95 supaya untuk menghindari yang aerosol tadi ya. Jadi pakai pakai coverall terus kemudian pakai N95, pakai handscoon ditutup semua ya karena kan kasihan nakesnya kalau nakes ini kan Betul. garda depan ya. Ini kalau dia disuruh antigen terus kemudian terpapar nanti akan semakin banyak yang terpapar. Nah, itulah yang makanya yang antigen ini kan memang karena ini ya apa namanya ya karena sudah kayak semangat kayak terlalu bersemangat mungkin ya Iya, jadi oh semangat ya untuk pada semua men-screening pada ya, Dok, ya? oh ya antigen lebih bagus oke tapi harus diperhatikan itu tadi ya. Nah itu Nggih, nggih. terkait dengan pengerjaannya ya jadi risiko infeksi yang harus diperhatikan ya. Terus kemudian sekarang bagaimana dengan performanya? Nah, antigen ini bagus ya kalau di dalam penelitian di dalam jurnal-jurnal itu antigen itu sensitivitasnya sangat bagus kalau dia itu dikerjakan pada orang yang bergejala. Ya, Oh, jadi siapa sih sebenarnya yang di swab antigen itu aslinya ya aslinya itu iya. adalah satu orang yang bergejala ya jadi di setting-setting yang emergensi ya pada keadaan emergensi terus kemudian memang dia ada gejala ya demam atau entah lain-lain ya dan memang itu mendukung COVID maka diperiksa antigen itu bagus ya itu satu jadi untuk orang yang bergejala dua itu untuk kontak kontak erat ya kontak erat tetapi harinya itu diketahui ya Oh, kontak nggih, nggih. erat dengan kasus konfirmasi yang harinya itu diketahui. Nah, kontak erat ini sampai kapan? Antigen ini punya rentang deteksi yang sempit. Ya, jadi dia ini bagus atau mempunyai sensitivitas yang bagus ketika dideteksi pada hari kedua sampai hari ketujuh setelah kontak. Itu. Jadi Hmm. tempatnya antigen itu sebenarnya dua ini. Pada orang yang bergejala, ya itu pun juga tetap memperhatikan rentang deteksi yang pendek, ya. Jadi 2 sampai 7 hari itu bagus. Atau pada orang yang asimptomatik, tidak bergejala, Hmm. tetapi riwayat kontaknya diketahui. Itu, ya. Nah, kemudian sebenarnya kalau kita lihat di situ, maka sebenarnya tempatnya antigen kan bukan untuk screening, ya. Nggih. Kenapa tidak untuk screening? Karena kalau screening kan ini orangnya orang tidak bergejala nih, ya Iya. orang tidak bergejala, terus kemudian riwayat kontaknya kan nggak tahu kalau screening Nggih. screening di bandara. Jadi sebenarnya memang
antigen ini didesain menurut WHO itu tidak untuk screening, terutama screening di donor darah, screening di bandara, atau mungkin di pondok gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena negatif palsunya itu loh tinggi. Gitu ya. Jadi takutnya itu kalau orang sudah negatif merasa aman. Ya, merasa aman. Oh ya, aku sudah negatif. Padahal kalau orangnya tidak bergejala, tidak tahu kontaknya, maka itu belum tentu. Itu masih ada kemungkinan 50% untuk bahwa dia itu sebenarnya antigennya positif. Gitu ya. Mungkin ingat peristiwanya Gubernur Anies Baswedan ya. Nah, itu kan nggak bergejala ya, nggak bergejala. Terus kemudian sudah di rapid antigen positif ya, negatif ya. Terus negatif kemudian di PCR positif ya. Positif. Artinya adalah ketika rapid antigen boleh saja rapid antigen ya. Tetapi ketika negatif itu tidak menyingkirkan kemungkinan terinfeksi COVID ya. Jadi kalau negatif, kalau kontak erat tidak bergejala, kemudian di rapid antigen negatif itu wajib dilakukan PCR. Gitu. Kalau PCR-nya negatif ya nggak apa-apa, berarti ya sudah oke lah gitu ya, negatif lah. Tapi kalau antigennya negatif, PCR-nya positif, ya itu confirm. Gitu ya. Keuntungannya satu kalau antigen itu ya, kalau misalnya rapid antigennya positif pada kontak erat ya itu sudah disebut suspek ya, kalau menurut pedoman WHO suspek, dan itu kalau positif nggak usah swab gitu loh. Kalau positif kita sudah bisa memasukkan sebenarnya ke suspek ya, tetapi kalau pada tanpa gejala boleh tidak melakukan swab boleh, tapi ini bukan kasus konfirmasi. Tapi kalau bergejala rapid antigen positif ini masuk konfirmasi. Gitu ya. Jadi harus hati-hati sekali ya, mengerjakannya harus hati-hati, menginterpretasikannya juga harus hati-hati ya, terutama perhatikan ruangannya. Terus kemudian juga ada lagi bahwa sensitivitas rapid antigen itu bervariasi dari 0 ya sampai 95% kalau nggak salah ya. Dari 0 loh ya, dari 0 berarti kan kalau dari 0 negatif ternyata positif gitu ya. Nah, itu sangat bervariasi. False itu tadi ya dokter ya. Iya, betul. Jadi sangat bervariasi. Performanya rapid antigen sangat bervariasi, sehingga kalau mau pakai rapid antigen untuk screening ya, itu pesannya lagi itu adalah pilihlah rapid antigen yang sudah punya nomor izin edar. Ya, jadi kalau setahu saya sekarang itu sudah ada 18 yang punya izin edar. Nanti itu bisa dilihat di webnya Kementerian Kesehatan ya, mana-mana yang punya izin edar ya. Jadi kalau misalnya mau beli rapid antigen, ya ini ya harus dilihat dulu izin edarnya sudah ada atau tidak ya. Satu, itu yang sudah punya izin edar. Dua, kalau bisa itu yang sudah FDA approve ya, sudah di-approve oleh FDA gitu ya. Setahu saya kalau yang sudah disetujui oleh WHO itu ada dua merek ya. Ini saya nggak jualan ya, ini karena kan memang harus bentar, saya tak pindah ini soalnya panas. Dok. Ya, jadi tadi setahu saya ada, kalau yang sudah di-approve oleh WHO itu ada 2 merek ya, ada 2 merek sudah diberikan izin lah oleh WHO untuk dikerjakan ya. Itu adalah yang punyanya Abbott itu sama yang SD Bioline ya, Standard Q itu loh ya, Standard Q. Kalau setahu saya yang bantuan program dari pemerintah itu Abbott itu sudah di-approve sudah masuk ya, udah approve ya dok ya? Sudah masuk, sudah punya izin edar, sudah di-approve WHO, dan juga ini sudah ada jurnal yang meneliti performanya. Jadi untuk 2 merek ini
memang sudah bagus. Jadi sensitivitasnya itu di angka 88 sampai 92%. Gitu. Ya, jadi hati-hati gitu ya pesannya kalau mau pakai rapid antigen, hati-hati ya. Hati-hati ketika mengambil swab, hati-hati ya. Kemudian ketika menginterpretasi juga hati-hati ya. Jadi harus tidak hanya dilihat oh ya negatif, oh berarti aku aman gitu, enggak ya. Berarti tidak ada salahnya ketika kita melakukan rapid antigen, apalagi untuk berbayar ya dokter ya, kita bisa nanya apa yang digunakan gitu ya dokter ya, untuk Iya, mengetahui betul. sensitivitasnya juga. Karena Iya. takutnya nanti kan rata-rata nih kita lebih suka yang negatif ya. Iya, Rata cari yang negatif sehingga belanja lab. enggak, jadi kita lebih suka yang negatif sehingga kita lebih percaya ketika hasilnya negatif, karena memang Iya. saya sedikit curhat ya dokter ya. Kita ada beberapa pasien yang ketika kita swabkan di puskesmas itu hasilnya negatif, kemudian beliaunya hasilnya di puskesmas itu positif, kemudian beliaunya itu di rumah sakit swasta itu hasilnya negatif, beliaunya jauh lebih percaya karena memang berbayar. Padahal kita juga tahu ya dokter ya bahwa PCR pun itu bisa ada yang false ya, yang False baik itu false negatif negatif bisa. ataupun false Iya, positif, gitu. betul. Iya, betul. Kalau PCR pun juga bisa false negatif loh ya. False negatif. Makanya kalau Nggih. PCR itu kenapa bisa false negatif? Ya, karena Iya. orang di PCR itu kan ya sama dengan antigen ya, hampir sama dengan antigen ya. Jadi kan kayak apa ya, kayak istilahnya itu kayak orang mancing ya. Nggih. Kalau swab itu loh, kalau dapet ya dapet gitu loh. Tapi kan bisa aja nggak dapet. Ada kemungkinan ya sekitar 20 sampai 30% lah nggak dapet. Sehingga kalau swab itu ya di apa di sebenarnya yang bagus itu kan di sputum ya. Kalau di sputum itu lebih bagus sebenarnya sensitivitasnya, baik untuk swab PCR maupun swab antigen ya. Tapi ya sputum, sputum kan tambah dibatukkan gitu, waduh tambah kemana-mana nanti ya tambah tambah ratusan ribu itu yang keluar itu ya. Jadi kan tidak memungkinkan ya. Jadi Nggih. tidak Iya. tidak boleh kalau sputum ya. Nah, kalau yang di nasoorofaring itu sekitar 70%. Ya. Nah, tetapi PCR lebih baik, jauh lebih baik dibandingkan antigen. Karena Antigen. memang itu PCR itu gold standard, ya gold standard. Sensitivitasnya juga jauh lebih baik dibandingkan antigen, ya. Dan antigen ini tidak untuk menggantikan PCR. Ya, itu Itu yang sudah. harus digarisbawahi ya Nah, dokter itu ya. yang harus digarisbawahi. Antigen Itu tidak iya, menggantikan betul. PCR. Tidak menggantikan PCR. Sama-sama swab, tapi hati-hati bahwa antigen tidak untuk menggantikan PCR, ya. Antigen itu sebenarnya kan awalnya didesain untuk negara-negara yang tidak bisa PCR. Ya, yang enggak, yang PCR-nya misalnya jauh, enggak boleh pakai antigen, tetapi dengan perhatian khusus ya, seperti yang saya sebutkan tadi, gitu. Nah, sekarang ini orang pada salah kaprah gitu ya, udah antigen udah gitu negatif, negatif, negatif nanti apa namanya negatif udah jalan-jalan kemana-mana, padahal ternyata Iya, di PCR positif, lah itu kan tambah betul sekali membahayakan. dokter. Nah, kalau Betul. seandainya dokter kan kalau pasien suspek yang di puskesmas itu rata-rata kita ada fasilitas 2 kali swab deh dokter. Swab pertama beliaunya negatif, swab pertama beliaunya positif, swab kedua beliaunya negatif. Itu bagaimana ya cara kita memberitahu ke pasien bahwa lebih amannya kita mempercaya yang positif saja. Kan kalau seperti tadi yang saya sampaikan ya dokter ya, kita lebih orang-orang itu jauh lebih percaya kalau hasilnya negatif. Negatif Apalagi ya. bila tidak bergejala. Oh, aku gak apa-apa kok gitu ya. Betul, betul sekali dokter. Gimana ya jelaskannya ya kalau ke orang awam itu ya, kalau kenapa sih kok 2 kali ya, kalau kita misalnya dijelaskannya gini,
Kenapa kok 2 kali? Karena ya kayak tadi itu loh, kayak orang mancing itu loh. Kayak orang mancing. Jadi mancing 2 kali, satunya nggak dapet, satunya dapet. Ya kan itu artinya kan dapet kan. Oke. Nah itu yang mungkin yang harus dijelaskan itu ya. Jadi kalau misalnya satu negatif, satunya positif, ya itu positif. Gitu Jadi kita harus ya. memberi pemahaman. Kayaknya lebih mudah dipahami dengan pancing tadi deh dokter, kalau Mancing-mancing. dijelaskan. Kalau Kayak orang mancing dijelaskannya, itu. Mancing di sini. kalau kita jelaskan secara ilmiah gitu, gini untuk Susah. Iya. mengantisipasi susah dokter. Iya, Ini betul. kita Betul. dapat pemahaman apa ya? Kita dapat clue baru lagi dokter, bahwa memberi pemahaman orang sakit, karena kalau kalau kami tracing saja itu berbagai macam ya dokter ya. Curhat Mm-mm. lagi deh. Belum Mm-mm. lagi kalau Iya. yang Daniel, belum lagi kalau beliaunya Mm-mm. berbagai macam emosinya dulu kan, Iya, yang kita harus betul. tanamkan di pikiran kita nakes ketika tracing, Mm-mm. bahwa beliaunya adalah orang sakit, kita orang Mm-mm. sehat, yang Iya. waras ngalah gitu ya dokter Mm-mm. ya. Nah, bisa jadi nih salah satu tips lagi ketika kami tracing dan di mana hasilnya itu beliaunya suspek positif negatif ataupun negatif positif, itu yang kita kasih pengertian bahwa ya ibaratnya kita lagi mancing Bu. Iya. Masa Ibu milihnya yang nggak dapat ikan, benar-benar bisa dipakai sekali nih dokter. itu itu juga gini juga ya, Bu Anita. Jadi kalau antigen itu kan barangnya besar ya, ya. Terus Oke, kalau PCR itu kan jejaknya ya, jejaknya. Jadi protein yang jejaknya. jejaknya ya. Sehingga kalau kita mancing ikan yang besar itu kan lebih mudah ya, Iya, lebih mudah. Tetapi kalau sensitivitasnya kalau kita pakai PCR itu jauh lebih tinggi dibandingkan antigen, karena kalau antigen itu kita mancing itu tadi, tapi kita kemungkinan dapat untuk misalnya nih bekas apa, bekas kukunya, bekas apa itu tulangnya, nah itu bisa dideteksi oleh PCR. oke. Ya, kalau antigen ini besar, jadi barangnya besar, sehingga kalau misalnya tidak dapat, belum tentu sebenarnya di ikan itu nggak ada, kan belum tentu. Tetapi kalau misalnya PCR itu kan kukunya, apanya itu kan apa namanya, tulangnya, atau Tulangnya. mungkin poni lah, maksudnya badannya dia itu, potongan badannya dia itu bisa dideteksi dengan PCR. Makanya kalau misalnya positif, ya positif, salah satu itu positif. Ya. Iya dokter. Berarti tadi ini biasanya kan kalau saya bikin KRPA-nya 5W1H nih. Nah di Oh iya, sini itu iya. semuanya sudah hampir langsung terjawab loh dokter tuh. Apa itu PCR dan rapid, kemudian siapa saja yang tadi dijawab, bahwa sebaiknya yang bergejala dan kontak erat yang bisa diketahui kapan beliaunya terakhir kontak itu bisa kita lakukan rapid antigen. Gitu. Kemudian di sini nih dok, siapa aja tadi juga sudah terjawab bahwa kontak erat, apalagi yang bergejala maupun tidak bergejala. Dan mungkin yang perlu dipahami masyarakat luas nih, sedikit bocoran nih dokter, kontak erat itu kayak gimana aja sih dokter? Ya, oke, ya, itu pertanyaan yang bagus sekali ya. Kontak erat itu satu ya, kontak ada riwayat kontak dengan kasus konfirmasi, ya, itu yang harus dipahami dulu. Udah pasti Kalau positif kontak ya? dengan yang rapid antibody positif itu bukan kontak erat, ya. Jadi kontak erat itu adalah kontak dengan kasus konfirmasi, ya. Nah, itu satu. Dua, yang disebut erat itu apa? Ya, kurang dari 1 meter. Ya, kurang dari 1 meter, terus kemudian lebih dari 15 menit. Ya, lebih dari 15 menit. Terus tiga, tidak memakai APD yang memadai. Gitu ya. Contoh, itu bukan tiga-tiganya ya. Tapi salah satu aja itu sudah bisa kita sebut kontak erat. Ya. Terus kemudian ditambahkan lagi kalau yang sekarang ini ya, yang definisi yang sekarang ini, kita harus mempertimbangkan ventilasi durasi jarak. Ya. Jadi kalau
di lift. Nah, itu kan tertutup nih, ya. Maka kemungkinan untuk tertular kan lebih besar, ya. Lebih besar. Itu juga harus dipertimbangkan selain 3 itu tadi, ya. Misalnya, oh cuman ketemu doang. Iya, dokter sering banget itu. Ya, oh ya aku kontak erat ya aku gitu. Enggak. Kalau pakai masker, pakai APD yang memadai ya, masuk masker bedah ya, terus kemudian terus setelah kontak cuci tangan apa itu ya bukan kontak erat ya. Jadi 3 itu tadi, dan dengan pertimbangkan juga di mana tempatnya ya. Kita lihat sejarah, karena kan yang akhir-akhir ini kan yang banyak muncul klaster keluarga, klaster kantor ya. Jadi kan di ruang. Iya, betul. Ya. Terus kemudian juga kalau CDC itu menambahkan bahwa kalau 15 menit itu artinya bukan terus kemudian sekali 15 menit, tapi itu akumulasi. Misalnya nih, saya ketemu sama Bu Anita, saya kerja satu kampus, satu puskesmas sama Bu Anita gitu ya. Terus habis itu saya ketemu tapi mek say hello toh. Gitu. Ya lewat. Terus habis itu saya ke ruangan lagi. Terus habis itu saya belum ini ya sama Bu Anita tadi, belum ada yang mungkin yang keliru apa yang kurang gitu ya. Saya ketemu lagi nih sama Bu Anita. Nah, kalau diakumulasi ketemunya itu tadi lebih dari 15 menit itu masuk kontak erat. Gitu. Itu tambahan dari CDC. Akumulasinya ya dokter ya, kirain satu kali lebih dari jadi lebih dari 15 menit. Perlu sekali ini tuh dipahami sama masyarakat luas terkait kontak erat dokter, karena sekarang kita sadar bahwa rumah sakit isolasi penuh, rumah sakit penuh, safe house juga penuh, sehingga kan meskipun ada SK Wali Kota yang mengatakan bahwa seluruh pasien positif harus dirujuk, tapi karena kondisi yang semakin banyak otomatis kan memungkinkan untuk diisolasi di rumah. Begitupun yang apalagi yang OTG ya dokter. Nah itu biasanya kan masyarakat udah menolak. Loh, iku mang lo, mbak sepeda. Nah, padahal yang mereka kan yang olahraga belum terpahami bahwa kontak erat itu ada kontak seperti apa ya dokter ya. Jadi kan mesti beliaunya udah langsung laporan ke Satpol PP, udah laporan ke Babinsa. Iku mang sing isolasi nang ngarep oma, padahal cuma caring dokter, kasihan sekali. Lah ya itulah kulturnya orang Indonesia ya. Ya, jadi ya memang gampang-gampang susah ya. Ya dokter. Edukasi, tapi ya gimana lagi ya Bu Anita. Itulah negeri kita ya Bu Anita ya, harus tetap. Iya dokter, harus diterima cinta negeri. Luar biasa loh dokter, sekarang itu sama seperti sekarang ini juga selain antigen, antibody, kemudian PCR ini. Bagaimana nih dokter? Bagaimana kita harus ini pertanyaan bagaimananya udah ternyata. Kapan kita ini harus melakukan tes secara mandiri apabila kita tidak masuk circle kontak erat menurut yang tadi nih, tapi contoh nih secara inisiatif saya mau melakukan tes baik rapid antigen kemudian rapid antibody, itu kondisi seperti apa ataupun kapan itu bisa dilakukan? Maksudnya yang mandiri ya? Mandiri dokter, inisiatif. Saya nggak masuk kontak erat, tapi karena saya mau melakukan screening karena contoh di rumah saya ada orang tua yang beliaunya komorbid, sehingga saya ini yang masih harus keluar rumah karena kondisi bekerja itu, kapan saya harus melakukan screening secara mandiri? Oke, ya. Gini, kalau memang tujuannya seperti itu ya, dan juga bukan orang-orang yang high risk ya, maka untuk screening itu sebenarnya kita masih boleh menggunakan antibody. Gitu antibody ya. aja, jadi sebenarnya tempatnya adalah di sini tempatnya antibody untuk orang-orang yang low risk ya, jadi risikonya rendah kan itu ya, risikonya rendah.
Terus setiap berapa lama harus melakukan pemeriksaan, ya. Nah, ini berapa lamanya kalau kita lihat di patofisiologi atau perjalanannya, ya, ini adalah kita dianjurkan untuk memeriksa kalau memakai rapid antibody ya, itu setiap 2 atau 3 minggu sekali. Ya, tetapi di masa pandemi seperti ini ya dokter ya? Ya, dalam kondisi pandemi seperti ini ya. Tetapi saya pribadi ya, ini saya pribadi, maksudnya berdasarkan penelitian ya tentunya ya, berdasarkan penelitian kecil yang kami lakukan di RSSA ya, kami tidak merekomendasikan untuk kalau pakai antibodi itu pakai yang rapid. Ya, mengapa? Kalau pakai yang kaset itu kami tidak merekomendasikan itu. Kenapa? Karena itu banyak sekali false positifnya, Bu Anita. Jadi kapan hari itu kami melakukan penelitian kecil ya, membandingkan antara memakai rapid antibody yang kaset itu, yang kaset itu sama yang tes antibody yang semi kuantitatif. Semi kuantitatif itu artinya ada istilahnya, ada dalam tanda petik ada kadarnya gitu loh ya, ada kadarnya. Ya, jadi nah itu ternyata false positif atau positif palsunya untuk yang rapid antibody yang kaset ini sangat besar gitu, sehingga kalau menurut saya kalau misalnya mau screening untuk orang-orang yang low risk, pakailah tes antibody yang semi kuantitatif atau yang kuantitatif ya. Sekarang di Malang sudah banyak kok yang pakai itu ya, di RSUD ada, di RSSA ada ya, terus kemudian di Persada banyak, yang di SIMA hampir di semua lab itu ada ya. Jadi kalau saran saya sih itu tidak memakai yang rapid. Jadi kalau kasarannya sih sebenarnya kalau yang rapid test antibody itu sebenarnya sudah mulai kita tinggalkan ya. Jadi tapi kita beralih ke yang semi kuantitatif itu tadi, semi kuantitatif atau yang kuantitatif gitu, karena di situ kita bisa memperkirakan kapan sih misalnya positif loh ya, misalnya positif itu kita bisa memperkirakan kapan sih dia ini terinfeksinya, statusnya dia itu kita bisa lihat. Contoh gini ya, ada orang yang screening rutin gitu ya, tiba-tiba loh kok positif gitu ya, reaktif. Reaktif. Nah, kalau pakai rapid test maka kan cuma reaktif, non reaktif gitu ya. Tapi kalau pakai yang serologi antibody yang kita bisa lihat kadar itu tadi ya, itu kita bisa lihat misalnya kadarnya itu sudah 200, sudah 180 berapa ya. Itu kita bisa lihat, maka orang-orang yang seperti ini kalau tanpa gejala ya, kalau tanpa gejala antibodinya sudah banyak, itu kemungkinan besar adalah infeksi yang telah lalu. Gitu, itu satu ya. Kemudian yang kedua, kalau pada orang-orang misalnya dia ini terdeteksi tapi sedikit sekali ya, sedikit sekali, maksudnya kadarnya itu dikit gitu ya. Nah, itu kita bisa memperkirakan bahwa orang ini nanti kalau yang kayak gini ini nanti ya udah isoman ya, isolasi mandiri di rumah, nanti setelah 14 hari tes antibodi lagi. Itu kalau nggak bisa swab, kalau nggak mau swab. Ini kita bicara bukan nakes ya. Kalau nakes kan harus lebih hati-hati ya. Kalau orang awam segitu. Jadi kalau pakai rapid test maka kita nggak bisa melihat, menentukan statusnya itu kita nggak bisa. Tapi kalau pakai yang serologi kuantitatif itu kita bisa membantu menentukan orang ini sebenarnya di grafik ini gimana sih dia itu, apakah infeksinya akut baru saja atau infeksinya sudah berlalu. Betul dokter. Ya, dokter. Nah sekarang gini Bu Anita, yang mungkin yang harus dipahami ya, kan ini akhir-akhir ini banyak ada yang pakai rapid antigen pakai air ludah, pakai saliva. Nah itu bisa ya kan ya, itu di videonya itu ya. Jadi
di rumah bisa di ini langsung dihidupno gitu ya, terus diteteskan di ini. Nah, itu hati-hati sekali, ya hati-hati sekali. Jadi kembali lagi bahwa kalau namanya rapid antigen, apapun sampelnya, ya itu harus hati-hati interpretasinya. Ya, artinya jangan sampai membuat keamanan semu gitu loh. Negatif tidak menyingkirkan diagnosa. Ya. Nah, sekarang saliva, bagaimana kalau saliva? Kan ada nih yang saliva. Ya. Nah, itu saya tidak bisa saya nggak bisa berkata apa-apa karena WHO pun kan sampai sekarang belum merekomendasikan saliva untuk deteksi antigen. Ya. Kalau yang PCR menggunakan saliva itu sudah ada. PCR sudah ada, dokter. PCR dan itu sudah diteliti dan memang mempunyai korelasi yang baik dengan swab. Jadi PCR saliva dengan swab itu bagus korelasinya. Itu sudah diteliti, sudah banyak penelitiannya. Jadi kalau pakai saliva untuk PCR maka boleh, tetapi ya itu tadi tidak semua lab kan bisa mengerjakan. Ya, karena kan alatnya khusus itu kalau untuk yang saliva, ya. Terus kemudian kalau yang antigen, nah ini belum ada arahan dari WHO gitu. Dan juga bagaimana performanya rapid antigen menggunakan saliva ini di jurnal-jurnal juga masih saya lihat juga belum banyak ya. Jadi kita harus hati-hati sekali. Kalau saya pribadi ya, daripada memberikan keamanan yang semu ya, maka saya tidak merekomendasikan untuk melakukan itu. Kalau saya pribadi ya, karena kalau saya sih lihat di jurnal-jurnal sih untuk yang antigen saliva kan banyak itu sekarang, Bu Anita. Iya, dokter. Dokter, ini tadi ada pertanyaan mungkin sudah terjawab, Dok. Apakah sudah tepat ketika masyarakat mensyaratkan rapid antibody untuk masuk pondok? Dan apabila setelah rapid antigen positif, apakah tetap harus dilakukan swab PCR? Tadi ini sudah terjawab ya. Yang pertama tadi, apakah sudah tepat ketika kita mensyaratkan rapid antibody untuk masuk ke pondok? Ya, ini boleh ya, tetapi untuk rapid antibody sarannya harus 2 kali. Jadi kalau misalnya mau masuk pondok itu kita bikin 14 hari sebelum tanggal masuk, ya, sama 3 hari sebelum. Oh, berarti 2 kali. Jadi itu yang lebih aman seperti itu. Itu satu. Sehingga nanti kalau misalnya ada serokonversi itu artinya perubahan ya. Jadi dari negatif ke positif. Nah, kalau ada serokonversi maka tetap wajib dilakukan swab PCR. Ya, bukan swab antigen ya. Jadi swab PCR. Kalau kita mulainya dari antibodi. Oke, dokter. Kemudian itu kalau ada pertanyaan lagi. Pondok. Terus yang kedua, apakah rapid antigen positif? Dok, setelah rapid antigen positif, apakah tetap harus dilakukan swab PCR? Enggak, kalau positif tidak. Oke. Kalau positif tidak, ya. Kalau negatif itu yang kita tidak lakukan. Oke. Terus ini dokter, untuk isoman kontak erat dengan pasien konfirm, kontak erat tidak bergejala, dihitungnya dari setelah menerima hasil atau dihitung dari mulai kontak dengan pasien saat bergejala? Ya, kalau namanya menghitungnya itu adalah mulai hari terakhir kontak dengan kasus konfirmasi. Misalnya orang ini mungkin si A ya. Si A ini di swab tanggal 20 ya. Hasilnya keluar tanggal 24 misalnya gitu ya. Maka si A ini kan harus isolasi mandirinya hitungannya kan mulai swab. Berarti kan mulai tanggal 20. Nah, maka
maka yang kontak terakhir ya itu dengan si A, jadi pada tanggal 20 itu ya. Nah, itu yang disebut dengan kontak erat. Itu harinya itu dihitungnya dari yang 20 mulai swab itu ya, Dok. Mulai tanggal 20. Ya, bukan pas hasilnya keluar, tapi ya yang tanggal 20 itu mulai dari swabnya itu kapan terakhir kali kontak dengan beliau yang terkonfirmasi. Oke, Mas Tinggi. Ini tadi ada pertanyaan lagi, dokter. Dokter, mohon diulang penjelasan PCR dengan menggunakan saliva. Iya, jadi kalau menggunakan saliva itu memang untuk alatnya itu beda. Jadi ada alat khusus untuk saliva itu karena kan memang ini terkait dengan pemurniannya ya. Karena kalau PCR itu kan ini dimurnikan dulu, terus kemudian diekstraksi dulu ininya RNA-nya itu diekstraksi, DNA-nya diekstraksi, kemudian diamplifikasi dan lain-lain itu ya nanti ada prosesnya. Nah, kalau menggunakan saliva itu memang sudah ada penelitiannya bahwa mempunyai korelasi yang baik dengan yang PCR yang swab ya. Tetapi alatnya itu tidak serta-merta kemudian yang bisa dipakai untuk swab maka bisa dipakai untuk saliva. Jadi itu butuh peralatan yang lebih lebih advance karena memang reagen-reagennya juga beda. Jadi karena prosesnya juga beda. Oke, dokter. Mungkin untuk Mbak Ulfa ini nanti setelah live selesai kami akan nge-save hasil live kita bersama dokter, jadi nanti mungkin bisa diputar lagi ya. Nah, ini dokter ada satu pertanyaan lagi sebelum ditutup, karena untuk live Instagram ini maksimal 1 jam. Oh iya. Dan kalau dokter kita sudah mau 1 jam. Iya ya, nggak terasa ya. Nggak terasa dokter. Nah, ini ada pertanyaan terakhir dokter. Untuk tes genose, apa bisa digunakan untuk screening? Ya, oke, ya. Ini kan memang karya anak bangsa yang sungguh sangat membanggakan, ya. Kalau yang genos itu memang tempatnya adalah untuk screening saja, ya. Jadi nggak bisa kalau misalnya kemudian genosnya positif, kemudian dia disebut kasus konfirmasi, tidak, ya. Jadi untuk screening saja. Untuk screening misalnya pakai genos, ya. Genos ini kan mudah, murah, ya, mudah dan murah, ya. Jadi untuk screening saja. Kalau positif isomano, gitu. Itu aja sebenarnya maknanya, gitu, ya. Jadi ini hanya benar-benar untuk screening, artinya untuk mengatasi, misalnya kalau misalnya mau masuk ke pondok atau apa gitu ya. Itu nanti disuruh nyedot dulu, kalau positif ya dia jangan masuk, itu harus kita pantau aja ya. Tetapi kalau untuk bagaimana performanya kan memang masih belum bagus ya. Kalau setahu saya sih memang kebetulan kami di RSSA juga ikut terlibat dalam uji diagnostik ini. Memang untuk sensitivitas dan spesifisitasnya memang lebih bagus ya dibandingkan dengan yang antigen tadi ya. Terus kemudian dia kan pakai hembusan nafas saja ya. Tetapi harus diperhatikan bahwa itu ada syarat-syarat tertentu ya. Jadi kayak ruangannya, terus kemudian juga kayaknya kalau misalnya merokok atau minum alkohol atau apa gitu itu juga ada interferensinya, ada pengaruhnya ya. Terus kemudian ruangan yang dipakai itu nggak boleh kayak berasap atau apa gitu loh, itu akan membuat hasilnya itu alih. Oh, gitu. Jadi kalau untuk genos ini kita tunggu saja nanti bagaimana untuk penjelasannya ya, karena kan ini baru di launching ya, belum 1 minggu kayaknya ya, baru di launching, dan nanti dari pihak UGM dan ITB kalau nggak salah ya, ITB 4 ya, itu nanti akan memberi rilis resmi, kalau setahu saya begitu, dia akan memberi rilis resmi sebelum
kita tunggu aja deh ininya rilisnya dari yang Bau Rekso. Dokter, tidak kerasa sekali ini Iya, sudah wis mau. jam 10 ya. Iya, saya nggak kerasa dokter. Saya juga nggak kerasa dan ini alhamdulillah live Instagram terlama dokter sampai Oh penghujung. gitu ya. Iya, padahal kita tadi mulainya on time sekali dokter jam 9 Oh, iya, dan iya. di sini saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan dokter G bahwa seperti namanya rapid itu adalah tes cepat. Jadi untuk akurasi juga masih belum maksimal sehingga memang apabila semuanya adalah kontak erat lakukan minimal adalah PCR dan apabila memang belum mampu melakukan PCR bisa melakukan isolasi mandiri secara inisiatif sendiri karena apa? Proses isolasi mandiri adalah cara upaya kita untuk melakukan pemutusan mata rantai penularan. Dan yang paling penting lagi, pahami terkait dengan kontak erat dan selalu lakukan protokol kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, itu adalah upaya terminimal yang bisa kita lakukan yang dokter ya. Ya. Dokter, saya ucapkan terima kasih. Saya mewakili teman-teman dari Polo Wijen mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan ilmu yang diberikan kepada dokter. Insya Allah ilmu ini sangat bermanfaat untuk kami dan sobat sehat Puskesmas Polo Wijen khususnya Dinas Kesehatan Kota Malang. Sehat selalu. Ya, makasih sehat semuanya ya. Salam ya untuk semuanya ya. Akan kami sampaikan salamnya. Terima kasih dokter. Maaf apabila kekurangan. Saya moderator hari ini mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat dokter. Ya Bu Anita, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk seluruh sobat sehat yang ikut dalam live Instagram. Selalu nyalakan loncengnya. Ikuti live Instagram kami setiap hari Jumat jam 9. Salam sehat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.